Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 4 integral, uji kompetensi bab 4 nomor 4 sampai dengan 6 halaman 168. Soal nomor 4, carilah integral 4 sampai 16 buka kurung D integral 5 sampai dengan X buka kurung 2 akar T min 1 tutup kurung dt per dx tutup kurung dx. Di sini soalnya harus diralat ya. Di sini kita harus kita tambahkan dt. Sedangkan kalau di buku paket itu tidak ada dt-nya. Jadi di sini harus kita tambahkan dt sehingga soal ini lengkap. Jadi seperti itu. Nah, pada soal ini bisa kita lihat di sini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah integral 5x. Ini. Yang tahap kedua itu adalah turunan d per dx ini. Tahap yang ketiga adalah integral 4 sampai 16 dx. Ya, jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah integral, yang kedua turunan, yang ketiga adalah integral. Jadi yang pertama adalah kita kerjakan ini, integral 5 sampai dengan x buka kurung 2 akar T dikurangi 1 tutup kurung dt. Ya, ini yang harus kita kerjakan pertama kalinya. Di sini bentuk akar T saya jadikan ke dalam bentuk pangkat, sehingga kita tuliskan integral 5 sampai dengan x buka kurung 2 T pangkat setengah. Akar itu sama dengan pangkat setengah dikurangi 1 tutup kurung dt. Karena di sini bentuknya sudah sederhana, jadi tinggal kita integralkan. Jadi di sini 2 per kita ke pangkatnya ke T dulu, T setengah plus 1 ya, berdasarkan definisi integral. Kalau T pangkat setengah kita integralkan, berarti pangkatnya kita tambahkan 1, berarti T pangkat setengah ditambah 1. Nah, kita kembali ke pernya lagi. Pernya ini kita isi dengan sama dengan pangkat dari T, yaitu setengah ditambah 1 ya, berdasarkan definisi integral. Jadi itu. Nah, kemudian min 1 kita integralkan itu menjadi min T. Dengan batas integral bawahnya di sini 5, integral atasnya di sini, batas atas integralnya di sini x. Kita sederhanakan dulu. Di sini penyebutnya kita sama-sama jadikan 2. Berarti 1 ini dikalikan 2 per 2. Sehingga hasilnya adalah 2 per 2. Begitu juga dengan pangkatnya. Di sini kita samakan penyebutnya ke dalam 2, sehingga di sini 1 dikalikan 2 per 2 hasilnya adalah 2 per 2. Kita sederhanakan. Di sini 1 setengah ditambah 2 per 2 berarti 3 per 2. Di sini juga sama, pangkatnya setengah ditambah 2 per 2 hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian di sini pembagian oleh pecahan bisa kita jadikan perkalian dengan cara membalik yang penyebutnya, yaitu di sini 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3 menjadi perkalian ya, sehingga kita hitung 2 kali 2 per 3 hasilnya adalah 4 per 3 T pangkat 3 per 2 min T. Ini sudah bentuk sederhana, jadi tinggal kita substitusikan. Untuk yang batas atas integralnya di sini T-nya kita ganti dengan X ya, berarti 4 per 3 T-nya kita ganti X, berarti X pangkat 3 per 2 dikurangi T-nya kita ganti X. Kemudian dikurangi yang batas bawah integralnya yaitu 5, berarti T-nya kita ganti 5, berarti 4 per 3 5 pangkat 3 per 2 dikurangi 5. Kita hitung di sini 4 per 3 X pangkat 3 per 2 min X dikurangi di sini 4 per 3 ya. Kemudian 5 pangkat 3 itu adalah 125. Kemudian pangkat setengah ini artinya akar, berarti akar 125 dikurangi 5. Kemudian setelah itu tinggal kita satukan, berarti 4 per 3 X pangkat 3 per 2 min X min dikalikan plus, berarti 4 akar 125 per 3, berarti di sini min 4 akar 125 per 3. Min ketemu min berarti plus 5 ya. Di sini kita berhenti sampai di sini. Kita kerjakan tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah turunan.
turunan terhadap X. Ya, turunan terhadap X. Berarti di sini kita tulis D integral dari 5 sampai dengan X buka kurung 2 akar T min 1 tutup kurung DT per DX. Ya, sama dengan D buka kurung integral yang ini kita ganti dengan ini yang tadi sudah kita kerjakan. Berarti 4/3 X pangkat 3/2 dikurangi X dikurangi 4 akar 125/3 ditambah 5. Ya. Jadi kita integral turunkan terhadap X, berarti 4/3 X pangkat 3/2 kita turunkan menjadi 4/3. Di sini pangkatnya turun menjadi perkalian, berarti dikalikan 3/2 X, sedangkan pangkatnya 3/2 ini kita kurangi dengan 1 berdasarkan definisi turunan. Kemudian di sini min X kita turunkan menjadi min 1. Sedangkan konstanta ini kita turunkan nilainya 0. 4 akar 125/3 kita turunkan terhadap X itu 0. Sedangkan plus 5 kita turunkan terhadap X juga 0. Kita hitung 4/3 dikalikan 3/2. 3-nya dengan 3 ini coret. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Kemudian di sini X pangkat 3/2 dikurangi 1. Berarti satunya ini kita samakan penyebutnya ke dalam 2. Berarti 1 dikalikan 2/2. Sehingga menjadi X pangkat 3/2 dikurangi 2/2. Dikurangi 1. Dikurangi 0 ditambah 0. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat 3/2 dikurangi 2/2 hasilnya adalah setengah. Berarti hasil akhirnya adalah sama dengan 2X pangkat setengah min 1. Ini tahap kedua sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal ke tahap terakhir, tahap ketiga. Ya, integral 4 sampai dengan 16 buka kurung D per integral 5 sampai dengan X buka kurung 2 akar T min 1 tutup kurung DT per DX buka tutup kurung DX. Ya, di sini untuk yang buka kurung D per integral X 5 sampai dengan X buka kurung 2 akar T min 1 tutup kurung DT per DX ini kita ganti dengan 2X pangkat setengah min 1 yang sudah kita kerjakan tadi, yang ini. Ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan sama dengan integral 4 sama dengan 16 buka kurung 2X pangkat setengah min 1 tutup kurung DX. Ya, yang ini. Ini bentuknya sudah sederhana, jadi tinggal kita integralkan sehingga kita tuliskan 2 per integral dari X pangkat setengah itu berarti X pangkat setengah ditambah 1. Ya, sehingga pernya ini kita tulis sama dengan pangkat dari X, yaitu setengah ditambah 1. Dikurangi integral dari 1 itu X. Ya, kita sederhanakan, berarti di sini setengah ditambah 1 berarti 1 kita samakan penyebutnya ke dalam 2. Berarti 1 dikalikan 2/2. Di sini hasilnya adalah 2/2. Begitu juga dengan pangkatnya setengah ditambah 1 berarti 1 kita samakan penyebutnya ke dalam 2. Berarti kita kalikan dengan 2/2. 1 dikalikan 2/2 hasilnya adalah 2/2. Kita sederhanakan, di sini setengah ditambah 2/2 hasilnya adalah 3/2. Begitu juga dengan pangkatnya setengah ditambah 2/2 hasilnya adalah 3/2. Ya, ini bentuknya sudah sederhana, jadi tinggal kita di sini ada pecahan pembagian oleh pecahan ya, kita sederhanakan dulu. Berarti di sini 2 dibagi oleh pecahan, berarti 2 bisa kita kalikan dengan pecahan tersebut dengan cara dibalik. Yang awalnya 3/2 di sini menjadi perkalian menjadi 2/3 ya. Di sini dibalik, 3-nya ada di bawah sedangkan 2-nya ada di atas. Kita hitung 2 dikalikan 2/3 hasilnya ada 4/3. Jadi kita peroleh hasil akhir 4/3 X pangkat 3/2 min X dengan batas bawahnya 4, batas atasnya 16. Ini bentuknya sudah sederhana, tinggal kita substitusikan batasnya. Kita kerjakan dari batas atas terlebih dahulu. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 16. Berarti di sini kita tulis buka kurung 4/3 dikalikan ini X-nya kita ganti 16, berarti 16 pangkat 3/2 dikurangi X-nya diganti 16, berarti dikurangi 16 tutup kurung. Ini untuk batas atas.
Sedangkan untuk batas bawahnya di sini dikurangi buka kurung 4. X-nya kita ganti dengan 4. Berarti di sini 4/3, ini diganti 4, berarti 4 pangkat 3/2 dikurangi, ini kita ganti 4, dikurangi 4, tutup kurung. Kita sederhanakan. Di sini 4/3 dikalikan 16 pangkat 3/2 itu adalah 64 dikurangi 16. Ya. Atau cara mudahnya seperti ini. 16 pangkat pecahan berarti akar ya. Berarti akar dari 16 itu adalah 4. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Jadi seperti itu. Jadi untuk mempermudah pangkat pecahannya terlebih dahulu atau akarnya ini terlebih dahulu yang kita kerjakan pada 16. Saya ulangi, berarti di sini ada pangkat per 2, artinya itu adalah akar. Kalau pangkat penyebut itu artinya adalah akar. Berarti di sini akar 2 ya. Berarti akar 2 dari 16 itu adalah 4 pangkat 3 itu 64. Itu sama dengan yang ini juga. Akar 2 dari 4 berarti 2 pangkat 3 itu 8. Dikurangi 4. Kita sederhanakan. Di sini 4/3 dikalikan 16 4/3 dikalikan 64 dikurangi 16, hasilnya adalah langsung kita hitung itu 256/3. Kemudian di sini dikurangi 16. Yang di sini juga sama, 4/3 dikalikan 8 hasilnya adalah 32/3. Ingat di sini tanda minnya, berarti kita tulis min 32/3. Kemudian di sini min ketemu min 4 berarti jadi plus 4. Kita hitung di sini 256/3 dikurangi 32/3 hasilnya adalah 224/3. Sedangkan min 16 ditambah 4 hasilnya adalah min 12. Di sini penyebutnya 3 berarti 12 kita jadikan penyebut 3 juga, berarti 12 kita kalikan 3/3 ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 36/3. Sehingga kita hitung 224/3 dikurangi 36/3 itu sama dengan 188/3. Jadi hasil akhir dari perhitungan ini adalah 188/3. Soal nomor 5. Seorang kolektor benda-benda seni membeli sebuah lukisan dari seorang seniman seharga 15 juta. Nilai lukisan tersebut bertambah seiring waktu sesuai dengan dV per dt sama dengan 5t kuadrat plus 10t plus 5, di mana V adalah harga lukisan dalam rupiah yang diharapkan dari sebuah lukisan setelah T tahun pembelian. Jika dV per dt berlaku untuk 6 tahun, kemudian tentukan harga lukisan tersebut 4 tahun kemudian. Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah harga lukisan setelah 4 tahun kemudian. Sedangkan dV per dt berlaku sampai 6 tahun kemudian. Jadi kita untuk 4 tahun kemudian kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, kita ingin mencari harga. Harga itu adalah V. Ya. Jadi di sini yang diketahui adalah dV per dt. Berarti untuk mencari V kita harus mengintegralkan dV per dt. Ya. Mencari harga lukisan setelah T tahun pembelian. Jadi kita tulis ini dulu, dV per dt sama dengan 5t kuadrat plus 10t plus 50. Ya, karena kita ingin mencari V, berarti dt-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Pembagian dt posisi pembagian pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. Sehingga di sini dV sama dengan buka kurung 5t kuadrat plus 10t plus 50 tutup kurung dt. Nah, karena kita mencari V berarti kita harus mengintegralkannya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan sehingga menjadi yang integral dari dV itu adalah V. Sedangkan yang sebelah kanan kita integralkan terhadap T. Ya, jadi di sini 5t kuadrat kita integralkan jadi 5 per. Kita ke T-nya dulu berarti T pangkat 2 ditambah 1. Ya, sehingga pernya tadi yang di bawah ini kita isi sama dengan pangkat dari T-nya yaitu 2 plus 1.
ditambah 10T. 10T ini artinya adalah 10T pangkat 1. T-nya ini pangkat 1. Sehingga di sini 10 per T pangkat 1 ditambah 1. Ya, sedangkan pernya tadi kita isi dengan pangkat dari T-nya ini sama. Berarti 1 ditambah 1. Setelah itu 50 ini kita integralkan menjadi 50T. Yang kita tambahkan konstanta. Karena di sini integralnya adalah integral tak tentu, tidak ada nilainya, berarti wajib kita tambahkan C ya atau konstanta. Kita sederhanakan. Di sini 2 ditambah 1 3, begitu juga dengan pangkat C 2 ditambah 1 ini 3. Kemudian di sini juga sama, 1 ditambah 1 2, begitu juga dengan pangkat C 1 ditambah 1 ini 2. Jadi kita peroleh harga lukisan terhadap waktu ya. Harga lukisan setelah T pembelian itu VT sama dengan 5 per 3 T pangkat 3 ditambah 5 T kuadrat plus 50T plus C. Ya, di sini selanjutnya adalah kita mencari nilai konstantanya. Ya, untuk mencari nilai konstanta, kita mulai dari saat T 0 pembelian ya, pada saat pembelian awal T0. Ya, pada saat pembelian awal atau T0 itu harganya adalah 15 juta. Berarti di sini kita tuliskan T sama dengan 0, berarti V0-nya itu sama dengan 15 juta pada saat pembelian awal. Nah, sehingga di sini V0 ini artinya T-nya 0. Berarti di sini nilai T-nya kita ganti dengan 0. Ya, sehingga 5 per 3 T-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 pangkat 3 ditambah 5 dikalikan 0 kuadrat ditambah 50 dikalikan 0 ditambah C. Ya, ini dikalikan 0, ini dikalikan 0, ini dikalikan 0, berarti kita peroleh C-nya sama dengan 15 juta ya. Jadi harga lukisan setelah T tahun pembelian adalah V buka kurung T tutup kurung sama dengan 5 per 3 T pangkat 3 ditambah 5 T kuadrat ditambah 50T ditambah 15 juta ya. C-nya ini yang ini kita ganti dengan 15 juta. Selanjutnya adalah mencari harga lukisan setelah 4 tahun pembelian. Artinya T-nya itu 4. T-nya sama dengan 4. Jadi kita tulis dulu persamaan harga lukisannya. Berarti VT sama dengan 5 per 3 T pangkat 3 ditambah 5 T kuadrat ditambah 50T ditambah 15 juta. Kemudian T-nya ini kita ganti dengan 4 karena di sini 4 tahun ya, setelah 4 tahun pembelian ya. Nanti di sini T-nya kita ganti 4, V4 sama dengan, begitu juga di ruas kanan T-nya kita ganti 4, berarti 5 per 3, di sini 4 pangkat 3 ditambah 5, di sini T-nya kita ganti 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah 50, T-nya kita ganti 4, berarti 50 kali 4 ditambah 15 juta. Kita sederhanakan, 4 pangkat 3 berarti di sini 4 pangkat 3 berarti 64 dikalikan 5 per 3 berarti hasilnya adalah 320 per 3. Kemudian 4 pangkat 2 16 kalikan 5 180, 50 kalikan 4 berarti 200 ditambah 15 juta. Selanjutnya 80 tambah 200 tambah 15 juta hasilnya adalah 15 juta 280. Di sini penyebutnya dalam 3 ya. Berarti kita samakan penyebutnya di sini ke dalam 3 juga. Berarti 15 juta 280 dikalikan 3 per 3 hasilnya adalah 4 juta 500 45 juta 840 per 3 ya. Sekali lagi 45 juta 840 per 3. Kita tambahkan dengan 320 per 3 hasilnya adalah 45 juta 1160 per 3. Kalau kita jadikan ke dalam bentuk desimal adalah 15 juta 386,66 ya. Jadi harga lukisan tersebut 4 tahun kemudian adalah 15 juta 386. Kita bulatkan ke dalam 386. 66-nya ini 0,66 ini tidak kita tulis.
Ya, jadi harga lukisan setelah 4 tahun kemudian adalah 15.386,00 ya. Jadi kita bulatkan ke ini. Kemudian soal nomor 6. Sebuah tangki berbentuk kerucut dengan puncak ke arah bawah memiliki tinggi 10 meter dan jari-jari 4 meter. Kerucut tangki tersebut diisi air setinggi 8 meter. Temukan usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki dengan memompa semua air ke bagian atas tangki. Kerapatan air adalah 1000 kg per meter. Pertama, kita bisa gambarkan persoalan nomor 6 ini seperti ini. Ya, jadi kita punya kerucut, ya, tingginya itu 10. Ya, di sini tingginya 10. Dari nolnya dari sini 0 sampai 10. Nah, di mana jari-jarinya ini 4. Ya, kemudian tangki tersebut diisi air setinggi 8 meter. Berarti dari bawah ini sampai ke atas. Ya, ini 8. Ya, berarti dari di sini kalau patokannya nolnya di atas, ya berarti di sini 0, di sini 2, di sini 10. Berarti dari 2 sampai 10 ini itu 8. Ya, ini adalah tinggi airnya. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bawa persoalan ini ke dalam jumlah rimen dulu. Ya, jadi pertama-tama kita lakukan adalah kita iris-iris air yang ada di dalam kerucut ini. Kita iris menjadi bagian-bagian kecil. Kita ilustrasikan, kita tuliskan diantaranya seperti ini. Ya, kalau air itu kita iris ke dalam bagian kecil, irisan kecil, itu akan berbentuk seperti silinder, ya, atau tabung. Ya, di sini. Dengan di sini jari-jarinya R, ya, sedangkan tingginya ini adalah kita misalkan delta X. Ya, ya. Jadi air tadi yang di dalam kerucut tadi, tangki kerucut ini kita iris kecil-kecil sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Irisannya karena sangat kecilnya atau tipisnya ini akan membentuk seperti silinder atau tabung dengan jari-jari R dan tingginya kita misalkan sebagai delta X. Nah, yang kita lakukan setelah itu mencari jari-jari irisan silinder air. Ini irisan silinder, yang mana kita beri nama irisan silinder. Kita cari jari-jarinya. Nah, di sini kita tuliskan kerucut ini yang berisi air ini ke dalam koordinat kartesius. Ya, kita balik, kita tuliskan ke dalam fungsi x saja. Ya, jadi di sini, yang di sini, ya, ini nolnya kita letakkan di sini. Yang ini kita letakkan di sini. Jari-jari dari 0 sampai 4 ini jari-jari kerucut. Kemudian di sini irisan air yang 2 ini kita letakkan di sini. Kemudian di sini 10. Ya, ujung kerucut. Berarti 0 dari 2 ini kosong, tidak ada airnya, sedangkan 2 sampai dengan 10 ini yang berisi air. Ini yang nantinya kita iris. Ya. Nah, nanti kita akan bawa ke dalam jumlah rimen untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi di sini jari-jari ini kalau kita lihat ini akan sama dengan Y-nya, ya, persamaan Y, garis Y ini. Ya, jadi R-nya ini, jari-jari ini akan berubah semakin kecil, semakin ke sini. Ya, jadi ketika kita iris airnya ini akan berbentuk silinder dan semakin ke sini silindernya akan semakin kecil. Sehingga jari-jarinya ini juga semakin kecil mengikuti garis ini, ya, garis Y ini. Saya misalkan ini sebagai garis Y.
Nah, sehingga kita cari dulu persamaan garis Y-nya atau persamaan R-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Titik pertama ini ya, berarti koordinatnya adalah 0,4. X1-nya 0, Y1-nya 4 di sini. Sedangkan titik kedua yang dilalui garis ini adalah yang ini. Ya. 10,0. 10,0 ini berarti X2-nya 10, Y2-nya 0. Sehingga kita gunakan rumus persamaan garis yang memiliki dua titik, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita substitusikan. Y1-nya di sini 4. Berarti ini 4, ini 4 juga. Kemudian Y2-nya di sini 0. Berarti di sini 0. Kemudian begitu juga dengan yang X. X1-nya di sini 0. Berarti di sini 0, di sini 0. Sedangkan X2-nya di sini 10. Berarti di sini 10. Ya, sehingga bisa kita tuliskan Y min 4 per 0 dikurangi 4 sama dengan X min 0 per 10 dikurangi 0. Berarti di bawah ini nanti menjadi min 4, sedangkan di bawah ini menjadi 0 dikurangi 4 berarti min 4, 10 dikurangi 0 berarti 0, sedangkan X dikurangi 0 juga hasilnya X. Ya, sehingga menjadi Y min 4 per min 4 sama dengan X per 10. Nah, selanjutnya di sini min 4 posisi pembagian kita pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga di sini menjadi X per 10 dikalikan min 4. Kita hitung, berarti di sini X per 10 dikalikan min 4, kita sama-sama minnya saya letakkan di depan, kemudian kita sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2 berarti 2, 10 dibagi 2 berarti 5. Selanjutnya adalah min 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus, min pindah ruas jadi plus, berarti menjadi plus 4. Sehingga kita punya Y sama dengan min 2/5X plus 4. Jadi jari-jari irisan silinder air adalah R sama dengan Y sama dengan min 2/5X plus 4. Ini jari-jarinya. Selanjutnya adalah mencari volume irisan silinder air ke I. Nah, jadi maksudnya ke I ini, kita tadi kan ingin di sini kan kita ingin menjadikan air ini kita iris ya, menjadi kecil-kecil sehingga menjadi banyak silinder. Ya, jadi kita iris menjadi kecil-kecil sehingga menjadi banyak silinder. Jadi ketika kita mencari pada irisan ke I, irisan air ke I, ya ini maksud jari I-nya itu adalah di sini kita mencari secara random, menghitung secara random nilai silinder pada irisan ke I. Terserah berapa saja, irisan ke yang mana saja. Berarti ini berlaku pada semua irisan. Ya, jadi kita misalkan irisannya adalah irisan ke I. Jadi mencari volume irisan silinder air ke I, yaitu VI sama dengan Pi RI kuadrat dikalikan T. Ya. Nah, di sini kita hitung ini adalah volume silinder. Ya, volume silinder itu adalah Pi R kuadrat dikalikan T. Karena di sini mencari volume ke I, berarti di sini yang berpengaruh adalah jari-jarinya. Kenapa? Karena di sini jari-jarinya itu semakin ke sini semakin kecil mengikuti persamaan Y ini. Ya, sedangkan untuk delta X-nya tingginya ini berdasarkan jumlah Riemann kita ambil delta X-nya dengan nilai delta X yang sama. Setiap irisan itu lebar irisannya atau tinggi irisannya itu kita samakan. Ya, jadi kita tulis T-nya ini sebagai delta X. Sedangkan RI-nya ini kita ganti dengan ini, persamaan Y-nya ini. Ya. Nah, dengan mengganti yang di sini X kita ganti dengan XI. Ya, karena ini untuk menentukan
irisan silinder ke I-nya. Terserah irisan yang mana saja. Jadi kita ganti dengan I-nya. X ini kita tulis dengan XI. Yang awalnya X saja kita tulis dengan XI. Kita hitung. Di sini kita hitung dulu, buka kurung min 2/5 XI plus 4 tutup kurung kuadrat, kita hitung. Di sini berarti min 2/5 XI itu dikalikan min 25 XI, berarti hasilnya adalah min ketemu min plus 2 dikalikan 2 4, 5 dikalikan 5 25, sedangkan XI dikalikan XI berarti XI kuadrat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah min 2/5 XI dikalikan 4. Berarti kalau dikalikan 4 berarti hasilnya adalah min 8/5 XI ditambah dengan min 8/5 XI berarti min 16/5 XI. Kemudian 4 dikalikan 4 16 ya. Silakan kalau masih bingung untuk tahap ini kalian tulis yang kuadrat ini kalian tulis ke dalam bentuk perkalian faktor ini. Jadi kalian tulis min buka kurung min 2/5 XI ditambah 4 tutup kurung dikalikan buka kurung min 2/5 XI ditambah 4 tutup kurung. Jadi kalian kalikan tadi. Ya, hasilnya adalah ini. Di sini saya tulis langsung biar mempercepat pembahasan. Ya, jadi ini hasilnya. Selanjutnya adalah mencari massa irisan silinder ke I. Ya. Penjelasannya ke I sama dengan yang ini tadi. Massa itu kita boleh menggunakan rumus MI sama dengan kerapatan dikalikan volume ke I. Ya. Kerapatannya kan tadi 1000. Berarti 1000 dikalikan volumenya tadi, volume ke I-nya ini. Jadi berarti 1000 dikalikan pi buka kurung 4/25 XI kuadrat min 16/5 XI ditambah 16 tutup kurung delta X. Ya, kerapatan ini 1000 didapat dari mana? Tadi di soalnya. Ya, silakan dibaca ulang. Di sana ditulis kerapatan airnya itu 1000. Kita hitung, berarti 1000 dikalikan pi, kita tuliskan 1000 pi dikalikan buka kurung 4/25 XI kuadrat dikurangi 16/5 XI ditambah 16 tutup kurung dikalikan delta X. Selanjutnya adalah mencari gaya pada irisan silinder ke I. Ya, gaya itu kita peroleh sebagai Fi sama dengan Mi dikalikan G. Ya, gaya itu massa dikalikan gravitasi. Kemarin pada pembahasan sebelumnya itu ada yang merumuskan bahwa bahwa gaya itu sama dengan massa. Jadi tidak dikalikan G. Itu salah. Ya, jadi gaya itu selalu massa dikalikan gravitasi. Sedangkan di sini ditanya gaya ke I, berarti Fi sama dengan berarti massanya itu massa ke I juga, Mi dikalikan G. Mi tadi yang ini ya, berarti 10 pi dikalikan buka kurung 4/25 XI kuadrat min 16/5 XI ditambah 16 tutup kurung dx. Ini adalah Mi-nya atau massanya dikalikan G, gravitasi bumi itu nilainya adalah 9,8. Sehingga kita hitung 1000 dikalikan 9,8 berarti hasilnya adalah 9800 pi dikalikan buka kurung 4/25 XI kuadrat dikurangi 16/5 XI ditambah 16 tutup kurung dx delta X. Selanjutnya adalah mencari usaha pada irisan silinder air ke I dengan perpindahan XI. Berarti di sini kita tuliskan karena di sini silinder ke I berarti kita tulis sebagai WI. WI sama dengan Fi dikalikan XI. Ya, usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Ya, gayanya tadi Fi tadi ini ya. Jadi ini. Jadi kita tulis di sini 9800 pi dikalikan buka kurung 4/25 XI kuadrat dikurangi 16/5 XI ditambah 16 tutup kurung dikalikan delta X dikalikan XI ya.
karena perpindahannya terhadap XI, sejauh XI. Selanjutnya XI ini saya kalikan ke dalam, ya, dalam ini. Berarti XI pangkat 2 dikalikan XI berarti menjadi XI pangkat 3. XI dikalikan XI berarti XI pangkat 2. 16 dikalikan XI berarti menjadi 16 XI. Ya. Selanjutnya terakhir adalah mencari total usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki dengan memompa semua air ke bagian atas tangki. Ya, jadi kita cari W-nya. Nah, kita cari total usahanya, maka kita gunakan limit, ya, dari penjumlahan irisan tadi. Ya, jadi irisan ini kita iris sampai mendekati tak hingga, kemudian kita jumlahkan. Maka nilainya sama dengan usaha dari semua air ini untuk memindahkan air ini, ya. Jadi kan awalnya XI itu kita ambil satu potongan saja. Nah, sedangkan kalau mencari yang total berarti semua air ini kita iris, ya, sampai mendekati tak hingga banyaknya, kemudian kita jumlahkan. Berarti itu akan menjadi total dari usahanya. Sehingga di sini kita tuliskan W sama dengan limit N dikali tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Tadi ini, ya, kita tuliskan 9800 pi buka kurung 4/5 XI pangkat 3 min 16/5 XI kuadrat ditambah 16 XI tutup kurung delta X, ya. Nah, selanjutnya jumlah Riemann ini ketika N dikali tak hingga, maka ini nilainya sama dengan integral. Dengan batas di sini 2, batas bawahnya, batas atasnya 10, ya. Jadi kita kerjakan ini sebagai integral terhadap X, karena di sini delta X berarti dx. Ya, 9800 pi saya letakkan ini konstanta, jadi saya letakkan di depan integral saja. Ini boleh berdasarkan sifat integral. Jadi di sini kita tuliskan 9800 pi dikalikan integral dari 2 sampai dengan 10 buka kurung 4/25 X pangkat 3 min 16/5 X kuadrat plus 16X tutup kurung dx, ya. Ini bentuknya sudah sederhana, tinggal kita integralkan. Berarti di sini 4/25 dikalikan 1 per. Kita ke pangkatnya dulu, berarti X pangkat 3 plus 1. Berdasarkan definisi integral, berarti pangkatnya ditambah 1. Kemudian pernya tadi, yang ini kita isi dengan pangkatnya tadi. Nilainya sama dengan pangkatnya, yaitu 3 plus 1. Ya, dikurangi 16/5 dikalikan 1 per. Kita ke X-nya dulu, di sini X pangkat 2 kita tambah 1. Ya, berarti pernya tadi kita isi dengan 2 plus 1 juga, sama dengan pangkat yang ini. Sedangkan 16X kita tulis 16 per X ini artinya X pangkat 1. Berarti di sini X pangkat 1 ditambah 1. Sedangkan pernya itu 1 tambah 1 sama dengan pangkatnya. Kita sederhanakan di sini 3 ditambah 1 berarti 4. Kemudian 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian 1 ditambah 1 itu 2. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan 4/25 dikalikan 1/4. 4-nya dicoret menjadi 1/25. Kemudian di sini 16/5 dikalikan 1/3. Berarti 16 per 5 kali 3 berarti 15. Berarti 16/15. Kemudian di sini 16 dibagi 2 berarti 8. Berarti ini hasilnya. Ini sudah sederhana, ya. Berarti tinggal kita substitusikan batas atas integralnya dan batas bawah integralnya. Untuk batas atas integralnya berarti tadi 10, ya. Berarti 9800 pi dikalikan buka kurung, ya. Buka kurung lagi, ini kita hitung yang batas atas integralnya. Berarti tadi kita ganti dengan X-nya, kita ganti dengan 10. Berarti 1/25 dikalikan 10 pangkat 4 dikurangi 16/15 dikalikan 10 pangkat 3 ditambah 8 dikalikan 10 pangkat 2 tutup kurung. Ini batas atasnya. Sedangkan untuk batas bawahnya dikurangi
buka kurung, batas bawahnya tadi 2, berarti X-nya kita ganti 2, berarti 1/25 dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 16 per 15 dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 8 dikalikan 2 pangkat 2, tutup kurung. Kita hitung di sini 10 pangkat 4 berarti nolnya 4, berarti itu 10.000 ya. 10.000 kita bagi dengan 25, berarti hasilnya adalah 400 ya. Kemudian di sini 10 pangkat 3 berarti 1000 ya, dikalikan 16 per 15 hasilnya adalah 3200 per 3. Kemudian 10 pangkat 2 100 kalikan 8 berarti 800. Di sini 4 pangkat 2 pangkat 4 berarti 16, berarti dikalikan 1/25 berarti 16 per 25. Kemudian di sini 2 pangkat 3 itu 8 dikalikan 16 berarti di sini hasilnya adalah min 128 per 15 ditambah 2 pangkat 2 berarti 4 dikalikan 8 berarti 32. Kita hitung 400 ditambah 800 berarti 1200. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya ke dalam 75 ya, berarti 16 per 25 saya kalikan 3/3, hasilnya adalah 48 per 75. Sedangkan min 128 per 15 saya kalikan dengan 5/5 ya, hasilnya adalah 640 per 75. Sedangkan di sini 32 saya kalikan 75 per 75 hasilnya adalah 2400 per 75. Di sini 1200 kita samakan penyebutnya ke dalam 3, berarti 1200 dikalikan 3/3 berarti hasilnya adalah 3600 per 3 dikurangi 3200 per 3. Sedangkan ini tadi kita hitung hasilnya adalah 1808 per 75 ya. 3600 per 3 dikurangi 3200 per 3 hasilnya adalah 400 per 3. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ke dalam 75, berarti di sini dikalikan 25 per 25 berarti 400 per 3 dikalikan 25 per 25 hasilnya adalah 10.000 per 75 dikurangi 1808 per 75 hasilnya adalah 8192 per 75, sehingga 9800 pi kita kalikan dengan 8192 per 75 hasilnya adalah 3.211.264 per 3 pi ya. Ingat ya, di sini 3.200.000 bukan 2.300.000. Kalau 2.300.000 itu salah tulis ya. Kita hitung ini hasilnya adalah 3.211.264 per 3 pi. Ya, sekali lagi bukan 2.300.000. Kalau 2.300.000 itu adalah salah hitung. Jadi total usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki dengan memompa semua air ke bagian atas tangki adalah 3.211.264 per 3 pi Joule. Satuan usaha itu Joule. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 4 nomor 4 sampai dengan 6. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.